Selamat malam semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita memasuki di pertemuan 14, di mana di pertemuan 14 ini kita membahas materi tentang wawasan Nusantara dan tantangan implementasi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, pada tanggal 18 Juni 2021 pada malam hari ini ya, pastinya kita nanti akan mengetahui dari sosialisasi di dalam wawasan Nusantara ya, kemudian implementasi wawasan Nusantara serta pastinya tantangannya. Dan Mas Mbak semua, masih Anda ingat kemarin kita sudah mengetahui ya banyak sekali dari pengertiannya, kemudian tujuannya ya. Nah, sekarang kita memahami dulu Mas Mbak semua tentang sosialisasi wawasan Nusantara. Sosialisasi wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut Mas Mbak semua. Menurut sifat, cara penyampaiannya dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu langsung, yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka. Mas Mbak semua pastinya Anda ingat kita kemarin mengetahui contoh dari wawasan Nusantara di dalam lingkungan sehari-hari, di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bergotong royong, mengikuti kemudian adanya sisklamping ya. Tujuan seperti itu pastinya Mas Mbak semua di dalam contoh wawasan Nusantara itu kemudian juga akan membangkitkan juga cinta kepada tanah air. Kemudian Mas Mbak semua, maka kita lihat dari cara penyampaiannya. Di sini ada langsung, ada tidak langsung. Yang tidak langsung itu yang terdiri dari media elektronik, media cetak. Mas Mbak semua pasti mengetahui ketika langsung itu ceramah ya, memberikan arahan seperti seminar, diskusi ya, dialog, tatap muka. Nah, pada pandemi sekarang ini pastinya kegiatan itu lebih diarahkan ke ya online seperti itu ya, atau ke media elektronik tidak langsung. Nah, Mas Mbak semua, kemudian menurut metode penyampaiannya ini kita lihat dari keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya, terutama dengan memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap, dan bertindak mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air. Tadi saya sampaikan bahwa ketika kita Mas Mbak semua di dalam kehidupan sehari-hari pun, kemudian di dalam sosialisasi wawasan Nusantara ini, pastinya untuk keteladanan ini kita akan lebih atau selalu cinta kepada tanah air, yang pastinya dari keteladanan adalah cara penularan yang kaitannya dengan sikap perilaku kehidupan sehari-hari seperti itu. Kemudian setelah keteladanan itu adalah edukasi. Edukasi melalui metode pendekatan formal yang dimulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi, kursus-kursus dan sebagainya. Dan juga melalui metode pendekatan informal, ini dapat dilaksanakan di lingkungan rumah keluarga, di lingkungan pemukiman, pekerjaan, dan organisasi masyarakat. Mas Mbak semua, di dalam sosialisasi wawasan Nusantara tadi pastinya kaitannya dengan cara langsung dan tidak langsung ya. Nah, di dalam metode pendekatan ini kita lihat dari
metode pendekatan formal itu pastinya dimulai dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Nah, kalau kita mengetahui bahwa dari contoh-contoh wawasan Nusantara yang kaitannya di dalam contoh kehidupan sehari-hari Mas Mbak semua, maka kita itu juga diarahkan yang sama, kaitannya dengan lingkungan, ya, pekerjaan, kaitannya dengan organisasi masyarakat, seperti adanya siskampling, kemudian kita ikut bergotong royong di dalam masyarakat, kemudian menyumbangkan pendapat kita, ya, sumbangsih untuk maksudnya itu ide kita seperti itu, ya. Jadi di situ sangat diperlukan sekali Mas Mbak semua. Kemudian komunikasi. Komunikasi ini adalah wawasan Nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakan iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa sehingga tercipta kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, tadi keteladanan, edukasi, di sini komunikasi. Mas Mbak semua, di dalam berkomunikasi pastinya di sini akan terjadi hubungan yang komunikatif, ya, pastinya akan menciptakan iklim yang saling menghargai, menghormati, ya. Kemudian pastinya untuk tercipta kesatuan bahasa. Kemudian integrasi Mas Mbak semua. Integrasi di sini bahwa wawasan Nusantara melalui metode integrasi adalah terjalinnya persatuan dan kesatuan. Ya, Anda masih ingat tadi adanya keteladanan, ya, kemudian edukasi, komunikasi, integrasi, ya, ini semua pastinya dilakukan di dalam metode, di dalam wawasan Nusantara. Kemudian Mas Mbak semua, setelah Anda mengetahui metode itu tadi, pasti Anda masih ingat sekali di mana di dalam sosialisasi tadi, di dalam sosialisasi wawasan Nusantara ada metode langsung, ya, ada cara langsung dan tidak langsung. Cara yang langsung itu pastinya kaitannya dengan ceramah, ya, dialog, tatap muka, seperti itu. Nah, kalau sekarang ini adalah tatap maya, ya, karena pastinya lagi pandemi seperti ini, kita untuk melakukan tatap muka itu harus benar-benar sesuai dengan prokes kesehatan, seperti itu. Nah, untuk yang metode tidak langsung ini pastinya dengan media elektronik, ya Mas Mbak semua. Nah, setelah Anda mengetahui tadi, maka kita akan memahami tentang tantangan implementasi wawasan Nusantara, ya. Di mana dewasa ini kita menyaksikan bahwa individu dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini sedang mengalami perubahan. Faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Maka Mas Mbak semua perlu Anda ingat dan Anda ketahui bahwa tantangan itu antara lain, ya, pemberdayaan rakyat yang optimal, ya. Maka untuk rakyat itu harus diberdayakan yang optimal, diberikan pelatihan, ya, diberikan pastinya keahlian atau kreativitas, pelatihan seperti itu agar rakyat itu lebih optimal. Dimana ketika sumber daya masyarakat, ya, sumber daya manusia di Indonesia itu untuk rakyat, ya, itu bagus kaitannya dengan sumber daya manusia. Nah, di sini itu adalah salah satu di mana faktor yang utama yaitu sumber daya manusia itu harus tingkatannya di dalam dari segi pendidikan, ya, kemudian dari segi penghasilan, kreativitas, seperti itu harus tinggi Mas Mbak semua. Kemudian dunia yang tanpa batas,
Sekarang ini adalah dunia tanpa batas, Mas Mbak semua, dimana kita tidak dipisahkan ya, walaupun kita itu dipisahkan tempat yang jauh, tetapi dunia ini tanpa batas, seperti seakan-akan dekat dengan kita karena adanya teknologi yang semakin canggih. Era baru kapitalisme, ya, era baru di sini pastinya Mas Mbak semua kaitannya dengan kapitalisme. Kemudian kesadaran warga negara. Di dalam tantangan implementasi wawasan Nusantara, kesadaran warga negara untuk sadar, namanya sadar itu berarti harus sadar, Mas Mbak semua. Sadar dalam segala hal, ya. Dari sadar kaitannya dengan pendidikan, sadar untuk maju. Nah, ini akan harus sadar, ya. Maka ini adalah merupakan tantangan yang dihadapi di dalam kehidupan kita, karena pastinya kaitannya dengan pemberdayaan rakyat, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, kesadaran warga negara ini yang kita hadapi. Kemudian Mas Mbak semua, untuk pemberdayaan masyarakat tadi saya menyampaikan bahwa dalam arti memberikan peranan, ya, tadi kaitannya dengan seminar, kreativitas seperti itu kan peranan di dalam bentuk aktivitas, dan pastinya ya, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan bottom-up planning, sedang untuk negara berkembang itu top-down planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN. Kondisi nasional pembangunan yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan, dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Tadi saya selalu menyampaikan Mas Mbak semua, di mana pemberdayaan masyarakat ini pastinya harus memberikan peranan, harus memberikan juga aktivitas kaitannya dengan adanya pelatihan, dengan adanya kreativitas dari masyarakat tersebut, ya. Pastinya untuk meningkatkan apa? Sumber daya manusia kualitasnya. Nah, di dalam kualitas sumber daya manusia ini juga bisa dilihat dari kualitas pendidikannya. Nah, inilah Mas Mbak semua yang kaitannya dari pemberdayaan masyarakat, itu kaitannya dengan sumber daya manusia dan juga untuk kualitas pendidikannya, saling berkaitan, ya. Kemudian dunia tanpa batas, tadi saya sampaikan juga bahwa dunia tanpa batas itu karena adanya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini pastinya akan mempengaruhi pola-pola sikap dan pola tindak masyarakat, ya, dalam aspek kehidupan. Kenichi Omae dalam buku Borderless World and the End of Nation State, ya, menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dan dapat merupakan tantangan wawasan Nusantara. Mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mas Mbak semua, ya, dunia tanpa batas itu pasti tidak ada skapnya. Nah, seakan-akan dunia itu benar-benar bisa kita jangkau semua. Nah, seperti halnya kita, ya Mas Mbak semua, adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin maju, kita dengan berkomunikasi saja mudah. Kita di sini, ya, sama misalkan saudara Anda berada di luar negeri itu kan berkomunikasi juga dengan mudah dengan adanya
Pastinya dengan gadget kaitannya dengan teknologi yang semakin maju ini ya. Pastinya di sini Mas Mbak semua perlu Anda ingat, di dalam perkembangan tersebut pastinya akan mempengaruhi masyarakat Indonesia itu dalam pola pikirnya. Pola pikir akan berubah, sikap juga akan berubah, dan pola tindak itu juga akan berubah di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kemudian era baru kapitalisme. Ya, kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta, atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan ya perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta mencapai laba guna diri sendiri. Inilah era baru kapitalisme Mas Mbak semua. Kemudian sedangkan menurut Lester Thurow dalam bukunya The Future of Capitalism ini menyatakan untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan, balance ya, antara paham individu dan paham sosialis. Nah, ini Mas Mbak semua kita melihat dari kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara itu dapat dilihat dari pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban, di mana manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban itu dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan, serta kesadaran bela negara yang berguna dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dengan cara melakukannya perjuangan non-fisik untuk menerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat, transparan, dan memelihara persatuan. Mas Mbak semua, di dalam kesadaran warga negara bahwa ya hak dan kewajiban itu ya tidak memang di dalam hak dan kewajiban itu kita lihat ya itu sama, tapi hak dan kewajiban ini dapat dibedakan ya, tetapi tidak bisa dipisahkan. Artinya hak dan kewajiban ini Mas Mbak semua dapat dibedakan ya, tetapi tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan gitu ya. Dimana di dalam hak dan kewajiban ini pastinya kaitannya kita itu harus tahu bahwa melakukan untuk mendapatkan kemerdekaan ya, semua bangsa Indonesia itu merasakan yang kaitannya dengan perjuangan ya, perjuangan. Nah, untuk perjuangan fisik pastinya sudah dilalui. Nah, untuk perjuangan non fisik ini pastinya ya kita akan memperjuangkan ya Mas Mbak semua ya, semua warga bangsa Indonesia itu memperjuangkan dengan cara melakukan kaitannya dengan memerangi ya. Memerangi artinya berarti kita tidak mau Mas Mbak semua ya, tidak mau adanya kesenjangan sosial. Jadi kalau bisa tidak ada kesenjangan sosial, kita itu sama, tidak ada yang paling kaya, paling miskin, enggak, maksudnya seperti itu ya. Maka di sini Mas Mbak semua di dalam kesadaran warga negara, hak dan kewajiban itu memang tidak sama, tetapi tidak bisa dipisahkan ya, gitu. Kita lihat dari prospek implementasi wawasan Nusantara. Berdasarkan beberapa teori mengemukakan, pandangan global itu adalah yang pertama global paradoks, menyatakan negara harus mampu memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya. Inilah prospek implementasi wawasan Nusantara. 2.
Borderless World and the End of National State, ya, menyatakan batas wilayah geografi relatif tetap, tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tersebut. Pemerintah daerah perlu diberi peranan lebih berarti. 3. The Future of Capitalism menyatakan strategi baru kapitalisme adalah mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat, serta antara negara maju dengan negara berkembang. 4. Building Win-Win World, ya, menyatakan perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi, ya, menjadikan masyarakat dunia yang lebih bekerja sama, ya, memanfaatkan teknologi yang bersih lingkungan serta pemerintahan yang demokratis. 5. The Second Curve, ya, menyatakan dalam era baru timbul adanya peranan yang lebih besar dari pasar. Peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar terwujudnya masyarakat baru, ya. Maka dari rumusan-rumusan di atas itu, Mas Mbak semua, kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun yang menyatakan tentang perlu adanya persatuan. Maka sehingga akan berdampak konflik antar bangsa karena kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi. Inilah tadi di dalam prospek kaitannya implementasi wawasan Nusantara berdasarkan teori mengemukakan pandangan global, ya. Kemudian Mas Mbak semua, dengan demikian wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap valid baik saat sekarang maupun mendatang, sehingga prospek wawasan Nusantara dalam era mendatang masih tetap relevan dengan norma-norma global. Dalam implementasinya perlu lebih diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil, dan terwujud apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan, keteladanan kepemimpinan nasional, pendidikan berkualitas dan bermoral kebangsaan, media massa yang memberikan informasi dan kesan yang positif, keadilan penegakan hukum dalam arti pelaksanaan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Kita lihat Mas Mbak semua di dalam keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Keberhasilan implementasi wawasan Nusantara ini diperlukan kesadaran warga negara Indonesia untuk yang pertama itu mengerti, memahami, ya, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia. Mas Mbak semua, kita harus mengerti, memahami tentang hak dan kewajiban itu tadi. 2. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan itu memerlukan konsepsi wawasan Nusantara, sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang. Agar kedua hal dapat terwujud, pastinya diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Inilah Mas Mbak semua keberhasilan di dalam implementasi wawasan Nusantara. Nah, setelah Anda memahami ini tadi, Mas Mbak semua, ya, Anda silahkan menjawab pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan tantangan implementasi wawasan Nusantara. 2.
Sebutkan keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya. Ya, perlu saya ingatkan ya, untuk Anda Mas Mbak semua, login di Siakat untuk pertemuan ke-14 pada tanggal 18 Juni pada malam hari ini. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.